Kota Depok. Saya Irfan Afandi dari SDN Karunia 4 Kota Depok. Saya Dianovita dari SDN Kebayunan. Saya Farida Nurayana Hasana dari SDN Silangan 8. Akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Farida. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Dian hari ini mau ada coaching ya? Ya, insya Allah saya akan mengadakan coaching terhadap coach saya hari ini Bu Farida. Oh iya. Jadi saya mau izin bertanya nih, nanti Boleh. kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai dalam coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya terapkan atau yang akan saya kembangkan yang pertama adalah kehadiran penuh, Ya. yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan aktif Bu Farida. Oh iya bagus sekali ya. Terus untuk dari ketiga kompetensi itu yang ingin dikembangkan atau lebih spesifiknya kompetensi yang mana? Kalau saya inginnya lebih ke arah ke pertanyaan berbobot Bu Farida. Pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Terus untuk indikatornya kira-kira yang lebih ingin dikembangkan indikator yang mana tuh? Indikator yang ingin saya kembangkan itu agar coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu saja sih indikator yang ingin saya harapkan. Ya, bagus ya. Jadi rencana mau kapan tuh dilaksanakan coachingnya? Rencananya sih hari ini Bu Farida. Oh hari ini ya. Rencananya hari ini. Mudah-mudahan berjalan lancar ya. Amin. Tapi saya izin ya Ibu, nanti Boleh? saya bisa mengamati proses coaching tersebut. Boleh. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kemudian Bagaimana kabarnya Pak Irfan? alhamdulillah baik kemudian. Oh baik ya. Bagaimana mengajarnya? Kemarin itu ada permasalahan sedikit gitu ya kan, masalah pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak itu ketika belajar dan selesai melaksanakan kegiatan belajar itu biasanya kan saya melakukan kegiatan kasih soal ataupun assessment gitu kan. Jadi anak-anak itu nilainya jelek-jelek kemudian. Oh gitu. Berarti di sini Pak Irfan ada kendala ya Pak Irfan ya? Betul sekali kemudian. Ada waktu sebentar Pak Irfan kita coaching. Boleh kemudian boleh. Saya izin merekam, nggak apa-apa. Boleh. Untuk kita saja tanpa Iya. Pak Irfan. Tadi saya dengar dan mendapatkan informasi bahwa Pak Irfan mendapatkan kendala tentang masalah pembelajaran ya Pak Irfan. Ya betul ya. Kira-kira menurut Pak Irfan penyebabnya apa ya? Jika saya lihat itu perkiraan ya cara mengajar saya kemungkinan yang kurang tepat gitu kemudian. Jadi akhirnya anak-anak itu nilainya tidak tercapai dengan harapan saya. Gitu. Oh ternyata banyak sekali ya itu ya. Betul. Penyebab masalahnya tersebut. Kira-kira untuk mengatasi masalah tersebut menurut Pak Irfan bagaimana Pak Irfan? Jadi saya mempunyai rencana nih kemudian. Jadi rencana saya itu cara mengajar saya itu saya akan rubah yang tadinya saya menggunakan cara mengajar konvensional ya seperti ceramah aja gitu kan istilahnya. Jadi saya ingin rubah menggunakan metode ataupun menggunakan media-media pembelajaran yang dapat memotivasi anak untuk belajarnya. Oh gitu, berarti salah satu untuk mengatasi masalah yaitu dengan cara mengubah model pembelajaran. Ya Pak betul Irfan. kemudian ya. Menarik sekali Pak Irfan ya. Ya alhamdulillah. Sekarang indikator ketercapaian kalau menurut Pak Irfan bagaimana indikator ketercapaian menurut Pak Irfan? Ya. Jadi indikator yang ingin saya capai dari permasalahan ini, yang pertama tentu anak itu nilainya dari hasil kegiatan pembelajaran ya itu meningkat. Yang tadinya itu mungkin nilainya 5, 4 sampai dengan 6 gitu kan. Jadi rata-rata hampir 90% itu dapat nilai 90 lah ke atas semua. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kegiatan pembelajaran anak-anak itu fokus gitu kan dengan adanya media pembelajaran
diharapkan mereka itu fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Oh gitu. Berarti menurut Pak Irfan Ya. salah satunya adalah dari nilai ya? Ya, betul. Satu dari nilai, yang kedua anak tersebut fokus. Ya. Ketika Pak Irfan mengajarkan materi kepada anak tersebut, anak itu bisa fokus. Ya. Kira-kira nih menurut Pak Irfan dari model pembelajaran yang sebelum kita aksi nih ya, Ya. kira-kira skalanya berapa ya Pak Irfan? Kalau saya lihat skalanya di antara 5 sampai 6 gitu ya. Oh, Iya, 5 sampai 6. Yang diharapkan kira-kira skala berapa yang ingin dicapai oleh Pak Irfan sendiri Ya. itu kira-kira berapa? Jadi kalau saya lihat skalanya yang ingin saya capai diharapkan itu menjadi di angka 8 sampai dengan 9 dengan cara langkah-langkah yang telah saya lakukan. Misalkan tadi metode ataupun model pembelajaran yang saya ubah. Diharapkan nanti anak-anak mendapat nilai 8 sampai 9. Berarti skala yang ingin diinginkan atau ingin diharapkan oleh Ya. Pak Irfan itu antara 8 dan 9 Ya. dengan mengubah model pembelajaran. Betul, Pak Irfan. betul. Oke, kalau begitu dari kan tadi kan rencana sudah ya Pak Irfan ya. Dari model pembelajaran kan setidaknya Pak Irfan itu apakah membutuhkan orang lain untuk bagaimana sih agar media pembelajaran tersebut bisa dengan diterapkan kepada siswa? Apakah membutuhkan orang lain? Pasti Ibu Dian ya. Jadi pasti saya membutuhkan orang lain untuk membuat media pembelajaran tersebut. Jadi nanti rencananya pada saat kegiatan pembelajaran itu saya menggunakan berbagai macam model seperti menampilkan video pembelajaran. Dan dalam menampilkan video pembelajaran tersebut saya membutuhkan seorang tata usaha ataupun operator sekolah untuk membuat videonya. Bantulah cara mengedit video yang menarik bagaimana. Terus selanjutnya ada juga yang sudah menerapkan, guru-guru yang sudah menerapkan ini, itu ada salah satunya guru kelas atas atau guru kelas 6. Dia biasanya menggunakan media pembelajaran berbentuk video untuk anak-anak. Berarti Pak Irfan membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat melaksanakan atau membuat media tersebut ya Pak Irfan. Sekarang kira-kira nih Pak Irfan, kapan rencana aksi tersebut akan dilaksanakan, kira-kira kapan? Insya Allah minggu depan itu akan saya laksanakan aksi tersebut. Jadi sekarang minggu-minggu ini, sekarang ini hari Jumat ya, Sabtu Minggu itu akan saya kerjakan. Nanti sekitar hari Senin Selasa sudah mulai dilaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media video tersebut. Berarti wacananya minggu depan. Minggu depan. Setelah kita ngobrol nih, kira-kira Pak Irfan sudah menemukan bayangan atau bagaimana? Sudah menemukan? Sudah kemudian sudah menemukan. Tadinya kayak bingung bagaimana cara mengatasi anak-anak ini kok nilainya jelek-jelek gitu kan. Ternyata setelah hasil diskusi hari ini saya mendapat pencerahan gitu kan. Jadi sudah ada langkah-langkah apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar anak ya. Jadi terutama hasilnya yang ingin saya tingkatkan. Oh begitu ya, berarti sudah tidak ada yang diresahkan lagi. Sudah ada yang diresahkan. Berarti aman nih Pak. Aman. Kalau gitu saya hanya berdoa semoga selamat mencoba, Ya. semoga berhasil. Baik. Untuk Pak Irfan, dan saya tunggu rencana aksi tersebut. Ya, kemudian. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Farida. Alhamdulillah. Saya dengar Bu Dian hari ini mau ada coaching ya? Ya, insya Allah saya akan mengadakan coaching terhadap coach saya nih Bu Farida. Jadi saya mau izin bertanya nih, nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai dalam coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya terapkan atau yang akan saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan Bu Farida. Sekali ya. Terus untuk dari ketiga kompetensi itu yang ingin dikembangkan atau lebih spesifiknya kompetensi yang mana? Kalau saya inginnya lebih ke arah ke pertanyaan berbobot Bu Farida, dengan menemukan atau menggali kunci bagaimana. Terus untuk indikatornya kira-kira yang lebih ingin dikembangkan indikator yang mana? Indikator yang ingin saya kembangkan itu agar coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi.
Itu saja sih indikator yang coaching ya. Bagus ya. Jadi rencana mau kapan Pak melaksanakan coachingnya? rencananya sih hari ini Bu Farida. Oh, hari ini Oh, ya. rencananya hari ini. Harus jalan lancar ya. Amin. Tapi saya izin ya Ibu, nanti Boleh, saya Pak. bisa mengamati proses coaching tersebut. Oh, boleh. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi. Boleh kemudian. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu Farida. Alhamdulillah. Saya dengar kemudian hari ini mau ada coaching ya Pak? Ya, insya Allah saya akan memberikan coaching terhadap coaching saya hari ini Bu Farida. Jadi saya mau izin bertanya nih, nanti kira-kira kompetensi apa yang ingin dicapai dalam coaching tersebut? Kompetensi yang akan saya lakukan atau yang akan saya kembangkan. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya hari ini Bu Farida? Alhamdulillah baik Pak. Ya, baik Bu Farida. Pada hari ini Bu Farida akan melakukan coaching ya Bu Farida. Ya, insya Allah hari ini akan saya laksanakan coaching. Jadi pada saat coaching itu nanti ada 3 pertanyaan nih Bu Farida yang akan saya tanyakan ya. Oh ya siap. Yang pertama itu kira-kira kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan pada saat coaching tersebut Bu Farida? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan itu pertama kehadiran penuh, Ya. terus mendengarkan dengan baik sama mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Farida. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua, dari 3 kompetensi yang tadi Ibu utarakan gitu kan ya. Iya. Jadi ada 3 tadi. Nah, yang lebih spesifik yang akan dikembangkan pada saat coaching nanti itu seperti apa? Ya, yang ingin saya kembangkan itu pada mendengarkan dengan baik sama Ya. mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga yang terakhir nih Bu Farida. Dari pada saat coaching nanti ya, pada saat coaching itu kira-kira indikator mana yang akan Ibu Farida harapkan tercapai? Jadi indikator yang saya harapkan itu menemukan solusi dari permasalahan coaching, terus sama menentukan langkah-langkah dalam strategi mengatasi masalah tersebut Pak. Oh, jadi seperti itu Bu Farida ya. Ya. Nanti saya pengen izin nih gitu pada saat Bu Farida lakukan coaching itu saya di tempat sini gitu kan, Oh, iya, siap. untuk memperhatikan bagaimana Bu Farida melakukan coaching ya. Ya, siap. Seperti itu. Baik. Terus kira-kira kapan melakukan coachingnya Bu Farida? Insya Allah nanti akan dilaksanakan coaching hari ini Pak. Baik Bu Farida, cukup pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan nanti itu coachingnya sukses Bu Farida. Ya, amin. Ya. Terima kasih Pak. Bu Farida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Farida. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya izin ya mau coaching hari ini bisa? Ya. Boleh. Karena kemarin kan saya lihat tuh Bu Dian tuh kayaknya wajahnya agak murung habis dari kelas tuh. Ya ada apa ya? Biasa Bu, di kelas ada masalah sedikit aja. Boleh tahu penyebabnya kenapa? Ini anak-anak, jadi biasa lah Bu ya, yang namanya di kelas kadang-kadang suka tidak terlalu materi itu tidak terlalu mengena di anak. Jadi gampang lupa, baik matematika ataupun pelajaran IPA tuh kadang-kadang suka lupa Bu. Apalagi kalau misalkan tentang matematika dan IPA, aduh, jadinya saya juga harus ini apa sih namanya? Aduh, kok kenapa cepat lupa ya gitu. Iya ya, kadang ya udah kita capek-capek ngajar gitu mungkin ya. Terus anak-anak kurang paham gitu Iya, ya. betul. Terus kalau menurut Bu Dian, selama pembelajaran ini tuh skala pembelajaran Bu Dian tuh berapa tuh kira-kira kalau skala 1 sampai 10? Kalau menurut saya skala saya belajar untuk saat ini 6 sampai 7 bukan sampai 7 ya. 6 sampai 7. Terus untuk kedepannya ada target nggak kira-kira Bu Dian tuh mau mencapai skala berapa gitu? Kalau target tuh pengennya yang tinggi ya Bu Farida. Iya betul. Target pengennya yang tinggi, tapi kayaknya melihat dengan kondisi kayaknya saya 8 dulu. 8 ya, itu juga insya Allah sih mudah-mudahan tercapai ya dengan target skala 8 itu. Terus kira-kira indikator apa aja nih yang mau Ibu capai untuk mencapai
target 8 itu? Indikatornya mungkin dari nilai, Ya, mungkin ada peningkatan nilai, terus dari karakter siswa, terus siswa itu paham. Itu menurut saya udah salah satu indikator. Iya, bagus juga sih itu ya. Terus rencana kedepannya gimana tuh untuk mencapai target ini? Mungkin saya akan mengganti model dan strategi pembelajaran. Wah, Faridya. itu ide bagus juga sih Iya, ya. pengennya sih mengubah model dan strategi pembelajarannya. Iya. Terus dengan mengubah strategi pembelajaran itu ada rekan sejawat atau siapa yang bisa bantu kegiatan tersebut? Ada Bu Farida. Kebetulan kan saya selama ini tuh jarang menggunakan media IT. Iya. Jadinya mungkin saya akan meminta bantuan teman yang memang ahli IT untuk mengajari saya tentang membuat video bagaimana, tentang squishy bagaimana. Iya. Jadinya anak tuh lebih termotivasi, kayak tertantang. Iya. Apalagi kalau squishy kan nilai itu kelihatan Iya. siapa yang paling tinggi. Iya, jadi sangat menarik lah buat anak-anak ya. menarik. Kayaknya sih seru juga tuh ya dilaksanakan seperti itu ya. Kira-kira mau dilaksanainnya kapan tuh? Inginnya sih secepatnya. Secepatnya. Inginnya secepatnya. Kalau bisa sih minggu depan setelah saya membuat modul ajar, terus sama rekan sejawat kira-kira bagaimana nih medianya yang paling tepat, dan saya juga sudah menyiapkan alat peraga dengan baik yang mudah-mudahan minggu depan segera terrealisasi. Ya, mudah-mudahan ya dapat tercapai lah ya targetnya, mudah-mudahan. Saya rasa cukup ya untuk coaching hari ini. Kira-kira apa nih yang didapat dari Budian setelah kita melaksanakan coaching ini? Alhamdulillah setelah saya di coaching sama Bu Farida, mungkin saya akan mendapatkan gambaran bagaimana yang harus saya lakukan tentang perubahan metode dan strategi agar indikator ketercapaian saya dapat tercapai dengan sesuai dengan harapan saya. Mudah-mudahan ya, pokoknya jadi seru lah pembelajarannya ya. Mudah-mudahan insya Allah. Alhamdulillah. Oke, cukup Budian, terima kasih atas terima kasih Bu waktunya. Farida. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Farida. Waalaikumsalam Pak. Apa kabarnya Bu Farida? Alhamdulillah baik. Ya. Bu Farida, tadi kan Ibu telah melakukan kegiatan coaching, ya. Jadi Ya, betul. yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, dari kegiatan coaching tersebut terkait indikator kegiatan coaching indikator apa yang telah tercapai? Ya, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan berjalan dengan lancar. Ya. Terus saya sudah menerapkan model alur Tirta, Ya. di mana saya sudah melakukan tujuan, sudah melaksanakan identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi Ibu telah melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta ya tadi ya. Iya, betul. Yang kedua nih Bu Farida, Iya. setelah melakukan coaching tersebut, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching selanjutnya? Ya, mungkin untuk selanjutnya saya ingin lebih mendalami lagi tentang pelaksanaan alur Tirta ini. Ya. Saya ingin lebih mengembangkan lagi lah biar pelaksanaan coaching ini lebih baik lagi gitu. Baik Bu Farida, semoga kegiatan coaching selanjutnya itu Bu Farida sukses ya. Jadi tetap semangat Bu Farida. Siap. Terima kasih atas kegiatan diskusinya pada hari ini. Cukup sekian Bu Farida, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Dian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Irfan? Alhamdulillah baik Bu Dian. Saya dengar Pak Irfan hari ini akan mengadakan supervisi ya. Betul sekali Bu Dian. Iya. Bisa kita berbincang-bincang sebentar? Ya, boleh Bu Dian. Rencananya kan Pak Irfan akan mengadakan coaching terhadap teman sejawat. Ya, Bu Dian. Kira-kira menurut Pak Irfan kompetensi apa saja yang akan dikembangkan untuk coachingnya? Ya. Jadi ada 3 kompetensi yang akan dikembangkan pada saat coaching tersebut Bu Dian. Yang pertama itu
yaitu kehadiran penuh. Kehadiran. Yang kedua itu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Oh gitu. Jadi ada 3 kompetensi ya Betul, Pak Irfan. iya. Kalau menurut Pak Irfan dari ketiga kompetensi tersebut yang lebih spesifik yang akan dikembangkan tuh kompetensi yang bagaimana Pak Irfan? Jadi secara spesifik ada 2 kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Dian. Oh gitu, jadi 2 ya, Yeah. yang lebih spesifik lagi ya Pak Irfan ya. Terus kalau kira-kira Iya. indikator yang bagaimana yang diinginkan atau oleh Pak Irfan saat coaching? Indikatornya yang bagaimana Pak Irfan? Jadi harapan saya pada saat coaching si coach ini dapat menemukan langkah-langkah dari permasalahan yang dia rasakan pada saat ini gitu. Oh gitu, menarik sekali ya Pak Iya. Irfan, luar biasa. Kira-kira kapan Pak Irfan akan melakukan coaching tersebut? Insya Allah hari ini juga Bu Oh, Dian. hari ini. Iya. Oh, hari ini akan dilakukan. Boleh saya izin nanti bisa kita bertiga untuk melihat coaching yang akan dilakukan kepada Ya, coaching? boleh Bu Dian. Oh, Silakan. gitu. Saya rasa demikian dulu ya Pak Irfan. Ya. Nanti mudah-mudahan Pak Irfan sukses melakukan coaching terhadap Ya, coaching. terima kasih Bu Dian. Oke, terima kasih Pak Ya, Irfan. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farida, Waalaikumsalam Pak. apa kabarnya Bu Farida hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bu Farida, hari ini saya minta waktu sekitar 10 sampai 15 menit untuk melakukan kegiatan coaching. Siap. Bisa ya Bu Farida ya? Ya, siap. Ya. Bu Farida, kemarin itu katanya Bu Farida ada pengen diskusi sama saya gitu ya, Iya, soal betul. pembelajaran di kelas. Ada apa Iya. kira-kira Bu Farida? Jadi saya sempat agak kesal gitu ya Pak ya, Iya. karena saya udah ngajarin ke anak, udah ngasih materi, materi kemarin tuh, jadi pas sudah saya tanya besoknya, anak-anak ngeblank aja gitu, maksudnya apa ya, kayak bingung dengan materi yang saya berikan, padahal sebelumnya sudah saya sampaikan gitu ke anak-anak. Jadi kalau dilihat dari apa yang diucapkan sama Bu Farida itu, saya garis bawahi ada permasalahan pada saat kegiatan pembelajaran begitu Bapak. Iya betul Pak. Kira-kira kalau menurut Bu Farida nih permasalahan tersebut itu mengenai kegiatan pembelajarannya atau saat Ibu Farida mengajar? Kalau yang saya lihat sih mungkin cara saya mengajar Pak ya. Cara Bu Farida mengajar? Saya berpikir kayaknya cara ngajar saya ini kayaknya ada yang kurang gitu Pak, yang saya sampaikan ke anak-anak. Baik Bu Farida, jadi cara Ibu mengajarnya ada yang kurang. Iya. Nah, kalau menurut Bu Farida, cara yang mengajar yang bagaimana yang akan memotivasi belajar siswa? Kalau saya sih nanti mau nyoba nih, saya mau cari media-media pembelajaran yang menarik tuh Baik, buat anak-anak. Mulai dari ya mungkin saya kasih video-video pembelajaran gitu ya, biar anak-anak tertarik dalam belajar. Oh, jadi model pembelajaran ya. Iya, Jadi metode model. pembelajaran yang harus dirubah sama Bu Farida ketika Iya. pada saat mengajar anak-anak gitu ya. Karena kan sebelumnya saya memang cuma textbook, ceramah gitu aja sih. Buat anak-anak mungkin bagi dia membosankan gitu ya. Jadi kalau saya lihat itu pada saat pembelajaran nanti Bu Farida itu menggunakan berbagai macam metode belajar, kira-kira nih kalau menurut saya skalanya 10 gitu ya, skala 10. Nah pada saat ini kira-kira Bu Farida itu kalau dilihat pakai angka skalanya di sekitar angka berapa gitu Bu Farida? Kalau saat ini sih saya rasa saya masih sekitar di skala 6 sampai 7 Pak. Skala 6 Iya. sampai 7. Iya masih ya skala 7 lah. Untuk meningkatkan dari skala 6 itu langkah-langkahnya menurut Farida bagaimana? Ya, saya ini sih target saya maunya ya minimal 80 lah. Minimal 8 ya, 8, mau kan? ke 80 lah. Jadi minimal 8, jadi ada langkah-langkahnya mungkin seperti apa bisa diceritakan, dijelaskan? Ya, paling tadi ya saya coba cari referensi tentang media pembelajaran, dengan dia tadi berbagai video pembelajaran atau menggunakan IT gitu Pak. Oh, ini seperti
itu ya. Pada saat membuat membuat media-media pembelajaran seperti itu, Bu Farida, ada tidak teman-teman di sekolah yang ingin Ibu libatkan pada saat pembuatannya? Ya, kebetulan teman-teman saya juga memang ahli di bidang IT. Nanti saya minta bantuan, terus cara-cara penggunaannya gitu. Nanti saya minta cara penggunaannya, minta tolong gitu. Oh, jadi ada teman-teman di sekolah teman sejawat yang ingin membantu kegiatan dari Bu Farida itu. Ya. Nanti kira-kira nih pelaksanaannya kegiatan ataupun eksekusi dari kegiatan yang ingin Ibu rencanakan itu kapan? Insya Allah sih kayaknya minggu depan ya Pak ya, karena kan saya harus mempersiapkan model pembelajarannya dulu, terus metodenya gitu ya, sama bahan-bahan yang diperlukan gitu. Insya Allah minggu depan akan saya laksanakan. Jadi rencananya minggu depan, baik Bu Farida, jadi Ibu Farida itu akan merencanakan kegiatan pembelajaran menggunakan media pembelajaran supaya anak-anak motivasi belajarnya meningkat gitu. Ya, betul. Baik, dari hasil pertemuan diskusi coaching kita pada hari ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah setelah kita coaching ini saya jadi lebih terbuka wawasan saya Pak. Jadi udah ada solusi untuk mengatasi permasalahan saya di kelas pembelajaran. Jadi sudah ada solusi yang Ibu temukan dari kegaduhan istilahnya, permasalahan yang Ibu alami pada saat ini. Baik Bu Farida, saya tunggu cerita-ceritanya ketika nanti Bu Farida telah melaksanakan kegiatan eksekusi menggunakan media pembelajaran ya Bu Farida. Kita ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan sukses Bu Farida kegiatan pembelajarannya menggunakan media. Saya pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam Bu Dian. Saya lihat tadi Pak Irfan sudah melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak? Iya betul. Oh begitu. Ya. Bagaimana hasilnya? Apakah hasil yang didapat setelah melakukan coaching tadi, indikator ketercapaiannya bagaimana? Jadi tadi saya telah melakukan coaching. Jadi coaching yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Jadi ada tujuan yang dicapai, selanjutnya ada identifikasi permasalahan, yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat ada tanggung jawab. Sehingga si coaching ini dia dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia dapatkan. Gitu. Kalau yang tadi saya amati, yang saya lihat dari coaching yang Pak Irfan lakukan, saya lihat Pak Irfan sudah berjalan dengan baik ya. Jadi di situ Pak Irfan juga sudah sesuai dengan alur tirtanya, sudah terlihat. Terus juga Pak Irfan sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, sehingga coaching tersebut dapat menemukannya sendiri solusinya bagaimana dari permasalahan yang dihadapi. Kira-kira nih, menurut Pak Irfan, apa sih yang akan dikembangkan setelah melakukan coaching yang tadi dilakukan? Apalagi yang ingin dikembangkan? Harapan saya setelah tadi melakukan coaching ya, jadi besar harapan saya itu coaching selanjutnya itu saya dapat lebih memahami, lebih menerapkan alur tirta. Jadi coaching selanjutnya saya ingin, harapan saya tuh lebih memahami, alur tujuan tirta itu dapat saya laksanakan, dapat saya lakukan. Oh gitu. Jadi lebih sesuai dengan alur tirtanya. Oke, luar biasa. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi terhadap coaching. Mudah-mudahan Pak Irfan jangan patah semangat. Kita pasti bisa, semoga berhasil. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Bu Dian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.